Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila menggantikan rekan saya Doni De Keizer yang sudah mudik lebaran. Tapi jangan khawatir karena saya masih ditemani senior saya. Ya, saya Don Bosco Selamun. Iya, apa kabar Bang Don? Baik, kabar baik apalagi setelah timnasnya menang. Iya, kan kita ini sebenarnya di hari-hari menjelang liburan untuk lebaran, Jakarta mulai lengang dan kita memang kemarin dapat kado yang sangat menyenangkan. Orang membawa pulang, iya, mudik sambil berpikir dan merasa sebagai pemenang. Iya, gara-gara timnas kita menang melawan Bahrain. Iya, pelipur lara ya mungkin ya Bang Don, karena kita kemarin sempat patah hati sekali hari Kamis ketika kita dibuat babak belur 5-1. Kita kehilangan harapan saat itu. Iya. Setelah dikalahkan oleh Australia 5-1, tetapi kemudian harapan itu kembali timbul setelah timnas kita menang melawan Bahrain. Oke, nah saat ini pemirsa sudah bersama kami salah satu narasumber tokoh yang kontroversial dalam seminggu terakhir ini, Bang Don. Dia adalah pelatih timnas futsal, seorang pengamat sepak bola yang terkenal dengan kritikan-kritikan yang sangat tajam dan belak-belakan. Vokal sekali. Vokal banget. Dan juga seorang konten kreator. Kita sambut bersama Coach Justin. Selamat datang Coach Justin. Terima kasih. Coach, senang jumpa lagi kita. 2 bulan lalu kita jumpa di sini. Pertanyaan saya adalah pada saat itu Anda mengatakan kans kita 60-70% lolos ke Piala Dunia. Masihkah kans seperti itu sekarang? Nggak berubah. Nggak berubah. Nggak berubah. Kenapa? Bahkan setelah melihat pertandingan di Australia. Kita menang, kita kalah lawan Australia 3 poin. Kita menang lawan Bahrain 3 poin. Kita menang atau kalah lawan Jepang 3 poin. Every match is about 3 points. It doesn't matter mau kalah 1-0 atau 5-0. Yeah. Kalah 5-0 itu kan psikis yang kena. Ya kan? Kalau seandainya kita kemarin kalah 1-0 contoh, mereka akan lebih bisa terima. Tapi mereka nggak lihat dari 5 gol itu 5 peluang, bukan 200 peluang. Jadi memang efektivitasnya tinggi dan kita juga nggak main bagus. Kalau Anda tanya siapa yang bermain jelek, mending saya kasih tahu siapa yang bermain bagus karena cuma satu, Ole Romney. Hanya yang satu lain di bawah performa semua. Dan apa yang menurut Anda membuat 10 pemain itu tidak bermain dengan maksimal? Gini, banyak faktor ya. Contoh Pas itu datang dari Amerika, dari Belanda ke Australia loh. Ke Indonesia udah jauh tapi ini ke Australia. Saya ke Sydney jauh itu 7,5 jam. Oke. Terus hanya 2 hari recover, langsung main. Main ketemu tim yang rank 26. Oke. Walaupun saya bilang, kalau kita ini good condition, kita nggak perlu kalah lawan tim Australia. Nggak bagus-bagus sama juga itu tim. Satu. Kedua, kita punya pelatih baru. Yang belum pernah, latihan aja belum pernah. Nggak usah main, latihan aja belum pernah. Jadi chemistry-nya tidak ada di antara pemain dan juga tidak ada chemistry antara pelatih dengan pemain? Chemistry-nya tidak ada di atas lapangan. Yang selama ini 2 bulan mereka lakukan, sudah kita bahas 2 bulan adalah komunikasi di luar lapangan. Oke. Tapi itu kan teorinya. Ternyata prakteknya tidak berjalan. That's okay. Karena nasib kita masih di tangan kita. Masuklah kemarin lawan Bahrain. Oke. Kita menang dan kita sangat layak menang. Anda tadi bilang harusnya 3-0, saya setuju. Betul. Harusnya kemenangan ini itu untuk meningkatkan percaya diri. Jadi bukan hanya sekedar menang. Yang saya selalu lihat permainannya gimana. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus, banyak peluang. Oke. Pilihannya yang main bagus banyak peluang. Kemarin tuh match dengan 2 wajah. Babak pertama kita kurung itu Bahrain. 0 peluang, mereka 1 shot, kita 4 shot, 3. Pokoknya kita kuasai. Mereka nothing. Benar-benar diobok-obok itu Bahrain. Babak kedua lebih seru lagi. Babak kedua drop. Kita lebih pragmatis, membiarkan mereka datang. Itu juga bagian dari strategi, membiarkan mereka datang. Karena pada saat mereka keluar, di belakang kan banyak ruang. Akhirnya kita dapat 2 peluang besar. Reinders sama Marcelino. It happens. Orang bully Marcelino, this guy baru 20 tahun, men. 20 tahun. Hal kayak gini tuh dia... Kesalahan-kesalahan ini pasti terjadi. Jadi it's okay lah, biar dia belajar dari kesalahan ini. Nah,
pertanyaannya kan ada orang bertanya kepada saya, kenapa kita bisa drop di babak kedua? Ya. Alasannya simpel. Yang sangat kelihatan kalau Bang Don perhatikan pada saat halftime, Ya. wasit peluit masuk ruang ganti itu ada 3-4 pemain jatuh di lapangan. Kecapean. Orang lupa pemain kayak Calvin, Tom Haye, Dix dan lain-lain ini pemain inti semua di klubnya. Tiap minggu starter. Artinya nggak usah concern dengan endurance mereka, dengan VO2 max. Visinya pasti oke. Kenapa? Terutama Tom di bawah Sintayong sekarang di bawah selalu dia kesulitan untuk main 90 menit. Karena memang Tom Haye ya? Tom Haye. Karena nggak semua pemain bisa bermain dengan kelembapan 80%. Ya, itu memang stadionnya lembab. Ya. Iklim Indonesia. Roman nih kelihatan banget. Ya. Setengah jam terakhir udah kontrol bola nggak bisa, dribbling hilang, udah Tapi itu kecapean. kan berlaku juga untuk para pemain Bahrain kan? Enggak, Bahrain di Timur Tengah. I see. Sudah biasa, sama kayak Rizky Ridho main di sini, nggak masalah. Iya. Justin Hubner udah biasa, Iya, iya. JICS udah biasa. Tapi ini kan nggak ada satu parameter. Memang setiap orang bodinya menerima hal kayak gitu kan berbeda. Joey Pelupesi, Iya. 90 menit nggak begitu masalah. Iya. Tapi ternyata Ole masalah, Dix juga masalah, Tom masalah, akhirnya diganti. Iya. Oke. Ini juga bagian dari strategi di mana nggak ada Tom Haye, nggak ada distributor, nggak ada profesor kreator, kita tetap bisa create peluang. Tetap iya kan dua peluang Dua kan peluang setelah itu, iya. setelah Iya. Ricky Kambuaya kan masuk. Dimasukkan Ricky Kambuaya yang main luar biasa, Iya. masukin Ivar Jenner untuk Iya. menutup lini tengah. Karena kalau kita perhatikan, mulai dari menit 50 sampai 60-an lah, 57, 58, itu kita berkali-kali kena bola lewat tengah. Ya, lewat tengah Ya, bolanya betul. akhirnya Tom Haye ditarik, ditambahlah di tengah dengan Jenner dan Ivar. Oke, Coach, kalau kemudian kita melihat dan mengamati membandingkan antara bagaimana ketika kita menghadapi Bahrain dan bagaimana kita kalah ketika menghadapi Australia, sempat tidak di pikiran Anda kemudian ada muncul bahwa oh ternyata memang kita belum siap untuk total football seperti yang Ya. selama ini Anda katakan. Artinya formasi permainannya bukan lagi seperti yang ketika di Australia, Ya, tetapi ya. berubah, Oke. lebih bertahan begitu. Pelatih mencoba untuk bermain sistem yang menurut mereka ideal, dan itu total football. Ternyata tidak bisa. Beresikokah apakah itu harga yang terlalu mahal untuk mempertahankan permainan itu selama 90 menit di Australia? Mungkin kita kan hanya bisa berandai-andai karena realitanya tidak seperti itu. Iya. Tapi sebelum pertandingan kan seorang pelatih harus mengambil keputusan. Ya. Ternyata keputusannya salah. Kalau keputusannya benar, nggak usah menang seri aja, langsung dipuji-puji. Tapi itu memang risiko pelatih. Yang penting kan sekarang, next step. Iya. Pada saat kita bangkrut atau kita hancur, kita drop, next stepnya apa? Oke, next step-nya artinya akan pakai formula yang dipakai di Bahrain? Bahrain. Oke. Lah, next stepnya kan ketemu Bahrain. Iya. Feeling saya, pelatih ngobrol sama pemain. Kok kalian yang udah biasa empati, kok kemarin nggak jalan? Bla bla bla. Ya. Mungkin mereka bilang, feeling saya JIC saya akan bilang, saya lebih nyaman main dengan Justin dan Ridho. Karena ini adalah pemain yang di-create sama Sintayong. Oke. Jadi sudah biasa bermain. Betul. Apakah Messilhers bukan pemain bagus? Messilhers itu lebih bagus daripada Justin sama Rizky Ridho. Tapi tidak cocok. Jadi chemistry Ya, ini- lebih penting daripada skill ya? Chemistry lebih penting daripada skill. Ya, tapi ini loh si Alex Pastor bilang timnas Indonesia saat ini lebih cocok dengan strategi Catenaccio Enggak. ala Itali. Saya nggak setuju dengan statement itu. Oke. Karena kalau kita bicara Catenaccio bertahan, emang kita babak pertama yang bertahan? Oh, Kan tidak. enggak. Betul. Itu media aja yang ngomong. Dan saya nggak begitu atau persepsi setahu saya yang namanya Catenaccio itu main bertahan, Main injek bertahan, counter, iya, injek Grendel counter attack, belakang. iya. Kan nggak kita lakukan. Kita menguasai di babak pertama kok. Ya kan, bahkan babak kedua pun nggak parkir bis amat, bertahan di babak sendiri, nggak parkir bis. Jadi definitely bukan Catenaccio. Tapi kembali lagi menjelang Bahrain, ini yang penting ya, bahwa pelatih mau menerima kritik, mau berubah. Anda menduga tidak bahwa perubahannya akan sesignifikan itu ketika membandingkan antara Australia dan Bahrain? Enggak. Tidak Untuk saya adalah
Saya ngomong di video saya, 2 perubahan harus dilakukan. 1, pilihan pemain, kedua pergantian strategi yang cocok untuk pemain. Itu. Dan itu dilakukan melawan Bahrain. Ya, strategi dirubah, pemain berubah. Yang mempengaruhi perubahan itu apakah Kluivert apa Alex Pastoor yang kita lihat sangat aktif menyampaikan sesuatu kepada Kluivert di pinggir lapangan? Saya 2 bulan lalu di sini sudah mengatakan bahwa ini Sintayong diganti 3 pelatih. Betul. Jadi nggak ada di atas kertas Kluivert head coach-nya. Tapi mereka dan beruntung selalu disorot sama kamera. Betul. Bahwa Pastoor itu sangat aktif. Sangat aktif. Jadi 3 pelatih ini ibarat jadi satu. Jadi kalau dibilang Pastoor gantiin Kluivert, enggak. Mereka ini ibarat tiga-tiga punya peran yang berbeda yang dijadikan satu. Jadi bukan masalah Pastoor, Kluivert atau Lansat, enggak. 3 pemain ini. Sorry. 3 pelatih ini jadi satu. Lah kalau Coach Justin lihat kemarin pertandingan ini, apakah levelnya sebegitu timnas kita atau mestinya bisa lebih baik? Kita lebih bagus, bisa lebih bagus. Dengan kualitas pemain ada, for sure bisa lebih bagus. Tapi kan kembali waktu. Ini untuk lebih bagus kan butuh proses. Tapi saya juga paham dengan mayoritas fans Indonesia, kita harus menang. Itu saya setuju. Jadi sambil proses berjalan melihat line up yang bagus seperti apa, kita tetap harus menang. Nah, saya flashback kembali ke 60-70% tadi, belum saya jawab. Ya kan? Kalau kita lolos, kalau kita menang lawan China, kemungkinan besar kita lolos. Bahrain ketemu Saudi di kandang Saudi, seri aja kita lolos. Ya. Apakah kita bisa menang lawan China? China rank 6 di grup loh. Come on. Kemarin saya nonton China lawan Australia, bermainnya sangat terbuka. Artinya mereka butuh poin. Kalau mereka sisa 2 pertandingan menang, belum tentu lolos. Artinya mereka harus menang. Oke? Berarti seperti match pertama kita kalah karena mereka parkir bis. Sekarang kemungkinan besar seperti lawan Australia harus menyerang. Mereka harus menyerang. Dan ada peluang buat kita. Jadi harusnya dengan komposisi ini kita akan menang, karena dengan kemenangan Bahrain ini saya tidak lihat hanya 1-0, tapi saya lihat permainannya sudah oke. Pemain nyaman dengan sistem ini. Mungkin babak pertama cari gol dulu, full, babak kedua lebih bertahan karena masalah fisik, masalah stamina, ngincar counter attack. Kedua, pilihan pemain. Pelatih baru datang kan nggak tahu siapa yang paling cocok. tidak kita sudah tahu lah, atau penonton tahu bahwa back kita itu solid. Yang namanya J.Itzes, Hapner, sama Rizky Ridho. Apa yang terjadi kalau J.Itzes cedera dan Rizky Ridho? Itu masalah. Itu nggak masalah. Itu tidak boleh jadi masalah untuk pelatih. Betul. Pelatih siapa orang plan B? Pelatih harus punya itu. Jadi kita nggak bisa, we cannot rely on 1-2 person. Oke. Kalau itu terjadi, itu pelatih yang salah. Jadi dia harus punya plan A, plan B, dan lain-lainnya untuk berjalan. Dan ini butuh komunikasi. Setelah 1 pertandingan di Australia lawan Australia, dan ini saya selalu dengan tim kepelatihan, mereka lihat, oh ternyata yang kita sangka pemain ini yang sering main di bawah STY, mainnya nggak bagus. Ada 2 pemain, Nathan sama Stripe, selalu jadi starter di STY. Akhirnya diganti. Dan diganti dengan Joey. Joey itu paling underrated player. Nggak pernah dibahas di media, nggak pernah diinterview, tapi perannya luar biasa Joey Pelopessi. Benar-benar grendelnya di tengah. Luar biasa dia di tengah itu. Di tengah, sehingga dia memberikan kebebasan Tom Hayo untuk distribusi crossing yang luar biasa. Salah satu golnya Marcelino. Dan ini udah proses pilihan pemain, proses pergantian strategi dilakukan menuju Bahrain, sehingga bukan menang 1-0 aja, kita sudah lebih nyaman. Sudah bisa lebih nyaman. Kita masih akan lanjutkan ini, kita akan masih bahas apa saja catatan-catatan yang perlu diperbaiki dari pertandingan melawan Bahrain kemarin nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda.